OPD lain untuk bergabung di acara Zoom kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bertemu dalam acara rapat koordinasi tentang aplikasi tahun 2022 pada Zoom meeting kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati dari OPD yang sudah hadir, sudah ada 24 termasuk saya dan host. Ya, semoga habis ini nambah lagi dari teman-teman OPD. Nah, kali ini adapun tujuan dari adapun latar belakang dari pertemuan kali ini adalah tentang pelaksanaan dari Pergub 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Gresik sudah memiliki surat keputusan Bupati tentang penetapan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE tahun 2021-2026. Nah, dari situ juga sudah kita tetapkan setiap OPD peta rencana SPBE masing-masing OPD. Masing-masing OPD bisa dilihat di grup ini. Bisa dilihat di ini ada bisa di-download di halaman chat dan juga ada Bufat sedang share buku 7 prioritas peta rencana. Nah, monggo di-share ya, di download sesuai dengan OPD-nya masing-masing. Nah, dari latar belakang tersebut ada beberapa yang kami jelaskan bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dari peta rencana itu adalah pelaksanaan pembangunan aplikasi, ya, baik pemeliharaan, pembangunan maupun pengembangan aplikasi. Di mana aplikasi itu ada dua, yaitu aplikasi umum dan khusus. Kalau aplikasi umum itu adalah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan, di mana disediakan oleh dan diterapkan oleh pemerintah, khususnya oleh pemerintah pusat. Oke. Nah, kemudian aplikasi umum khusus, di mana aplikasi khusus ini itu pada pasal 25 di Pergub 23 tahun 2021 ini harus berdasarkan pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Nah, jadi pembangunan aplikasi khusus mungkin dari OPD yang hari ini atau tahun 2022 ini akan melakukan baik pemeliharaan, pembangunan maupun pengembangan, ini harus sesuai dengan peta rencana SPBE yang sudah ada. Nah, kemudian harus dikonsultasikan kepada perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK, yaitu di Dinas Kominfo. Oke, jadi seperti itu. Nanti teman-teman harus bisa melihat peta rencana dulu. Seperti apa sih peta rencana itu? Nah, dipelajari dulu. Kemudian baru dicek apa aja pengadaan atau belanja, baik pemeliharaan maupun pengembangan dan pembangunan. Nah, aplikasi sebenarnya nggak hanya aplikasi sebenarnya pada yang harusnya ini, tapi ini kita akan konsentrasi di aplikasi dan layanan. Oke, karena aplikasi itu dan layanan merupakan komponen yang berkesinambungan. Jadi layanan itu
bisa dilaksanakan atau difasilitasi oleh beberapa aplikasi, tidak hanya satu aplikasi, bisa 2 aplikasi. Atau layanan pendidikan itu bisa beberapa macam aplikasi yang mengarah ke kependudukan. Kepegawaian gitu juga, layanan kepegawaian. Ada beberapa aplikasi, ada Sifat, ada Book, ada dan lain-lain. Ada kenaikan pangkat. Ini seperti itu. Nah, kemudian kita juga pernah mengirimkan seluruh cetak buku OPD dan buku 7 peta rencana kepada semua kepala OPD pada saat sosialisasi Pergub SPBE di Putri Mijil yang dipimpin oleh ketua koordinator atau ketua tim koordinasi SPBE, yaitu Bapak Sekda. Dan dihadiri Bu Wahub waktu itu sudah dikirimkan, tapi filenya bisa diambil teman-teman di kolom chat ya, sudah dibagi oleh Mbak Fadla. Nah, kemudian tadi setelah aplikasi yang khusus yang harus dikonsultasikan kepada perangkat daerah yang mempunyai fungsi TIK, kemudian standar teknisnya juga harus mengikuti dari pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus. Nah, ini harus sesuai dengan standar teknis dan prosedur pembangunan, yaitu harus ada siklus pembangunan aplikasi seperti dari mulai perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Dan setiap aplikasi khusus yang dibangun atau dipelihara itu harus memiliki kode sumber atau source code, dokumen perencanaan aplikasi, dokumen manual administrator, pengguna, dan instalasi. Nah, ini harus ada semua. Dan juga harus dikirimkan kepada dinas atau perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK paling lambat 1 bulan setelah terima, gitu ya. Dan aplikasi ini yang sudah ada di OPD ditempatkan pada pusat data, ya. Pusat data yang ada di Kabupaten Gresik ada di pusat datanya Kominfo, ya. Ada 2, ada yang di lokal dan ada yang kita taruh di PDN, Pusat Data Nasional, yang dikelola oleh Kemenkominfo. Dan kemudian didapatkan oleh Pusat Bupati. Nah, ini semua sebenarnya sudah diatur di Pergub SPBE 23 tahun 2021. Nah, tujuan kali ini kita melakukan meeting ini atau rapat koordinasi ini, yaitu kami di awal tahun ada mulai merencanakan untuk menginventarisasi, ya, menginventarisasi aplikasi dan layanan, ya. Jadi ini ada hubungannya sama arsitektur SPBE, aplikasi dan layanan yang sudah ada di Kabupaten Gresik dan yang akan dibangun atau dikembangkan. Jadi nantinya kami akan mengirimkan surat setelah pertemuan kali ini tentang tata cara pengisian, dan kemudian nanti kami akan tindak-lanjuti dengan surat kepada seluruh kepala OPD untuk kami lihat dokumen-dokumen apa atau data tentang pengembangan aplikasi dan layanan. Ya, itu yang harus kami terima agar kami bisa melihat seandainya kalau tidak ada tercantum di peta rencana itu hampir dipastikan nanti kalau ada pemeriksaan dari pemeriksa baik itu dari inspektorat maupun dari BPK akan menjadi temuan. Nah, untuk biar tidak menjadi temuan, nah maka kita awal tahun ini kita siapkan juga pendampingan mulai dari data yang ada, laporan data tentang pembangunan aplikasi, dan juga nanti setelah tahu aplikasinya ada berapa, nanti kami akan fasilitasi untuk pembangunan atau pembuatan penyusunan KAK. Nanti kami akan ada KAK yang bersifat template, di mana template ini akan menyesuaikan dengan isi dari Pergub. Seperti tadi ada salah satunya outputnya ada kode sumber,
ada manual dan sebagainya. Ini harus semuanya sama. Kemudian ditaruh di pusat data Kabupaten Gresik dan sebagainya, ini sama. Nah, terus kemudian harus ada SDLC-nya, sistem siklus hidupnya aplikasi ini harus ada, dan ini kita akan mendampingi jika kita sudah tahu data dari OPD, maka kita lakukan rapat ini di awal tahun. Nah, nanti kedepannya berikutnya itu di awal tahun berikutnya untuk tahun 2023 kami akan mensinkronkan yang data usulan dari form OPD atau di dalam RKPD 2023. Nanti kami akan cek lagi di sana untuk 2023 sehingga apa belanja yang dilakukan oleh OPD, belanja SPPE, ya ini tidak hanya aplikasi ya sebenarnya. Jadi mulai dari belanja training SDM di bidang SPPE, ya, memintakan orang atau melatih atau mengkhususkan, gitu ya. Terus kemudian beli komputer, beli printer, ya, yang bersifat SPPE, ini harus sesuai dengan peta rencana, gitu ya. Maupun sewa dari SPPE, sewa alat, sewa apa, gitu ya. Nah, itu harus sesuai. Nah, baik, sehingga apa data-data yang ada, maka kami akan bisa memantau, ya, memantau sesuai enggak dengan peta rencana. Tapi Bapak Ibu, nanti kami juga mengajak untuk bisa memantau dulu sebelum kami untuk melihat, membandingkan daftar aplikasi atau daftar layanan yang sudah ada, yang ada di peta di arsitektur SPPE, apakah sekarang itu masih berlaku atau masih ada, atau sudah diganti, atau sudah di-grounding. Itu contoh seperti kayak dengan adanya SIPD, maka aplikasi SIPKD yang untuk budgeting, e-planning sudah tidak digunakan, nanti ada keterangannya, gitu. Oke, seperti itu salah satu contohnya. Nah, coba kita mulai ya dari rencana yang kami ada beberapa lampiran yang kami akan kirimkan kepada OPD. Pertama, itu lampiran pertama yaitu tentang daftar aplikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di share screen-nya. Contoh nama aplikasi Siharka, ID A001. Uraian sistem informasi harta kekayaan ASN. Fungsi mencatat penghasilan per tahun, laporan kekayaan pegawai. Data yang digunakan data kepegawaian. Luaran aplikasi atau keluaran aplikasinya laporan kekayaan pegawai. Basis aplikasi berbasis web. Nah, web ya. Unit pengembang instansi pusat. Unit operasional teknologi inspektorat. Alamatnya https://siharka.menpan.go.id. Narasumber Aung Firmansyah, narahubung dari inspektorat. Keterangan aktif. Nah, ini contoh seperti itu. Nah, kemudian ada lagi A002, jaga jaringan pencegahan korupsi KPK. Nama uraian jaga sudah mengembangkan 6 modul bla 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 bla. Oke. Sampai nah ini jaga ini alamatnya apa nanti ditulis. Kemudian narahubungnya siapa? Aktif atau tidak? Nanti ditulis atau dilengkapi oleh teman-teman dari inspektorat, gitu ya. Nanti akan kami pecah-pecah suratnya itu untuk dipahami oleh OPD cara pengisiannya. Ya, tinggal mengisikan yang belum terisi apa monggo diisikan. Nah, terus kemudian ada lagi website inspektorat. Nah, contoh website inspektorat ini sepertinya aktif atau tidaknya, kayaknya tidak aktif. Nah, tidak aktif. Mungkin tidak aktif. Tolong disebutkan ya tidak aktifnya kenapa. Gitu.
Apakah tidak aktif karena sascode-nya rusak atau tidak aktif karena diganti oleh sistem lain atau gimana? Nah, tolong itu di konfirmasi kepada kami pada saat pengisian. Contoh lagi ada website A006, website JDIH. Nah, JDIH itu seperti itu ya, yang ada di A006 berbasis web yang pihak ketiga sebagai pengembangnya, nah, bagian hukum sebagai unit operasional. Nah, kemudian nanti alamatnya apa? https://jdih.gckap.go.id gitu ya. Terus kemudian arah hubungnya siapa? Oh mungkin Bu Firda gitu, atau siapa yang ada di sana gitu ya. Nah, aktif atau tidak? Oh aktif, yes, berarti ya aktif. Berarti ini memang JDIH masih aktif. Itu ya. Terus kemudian di bawahnya ada e-kios dan sebagainya. Itu mohon dilengkapi sesuai dengan kondisi yang ada. PPID, contoh A008, dulu di bagian humas. Nah, nanti aktif tidaknya, nggak apa bagian humas menyebutkan tidak, pindah ke Kominfo. Nah, itu nanti diberikan keterangan sebelah kanannya. Seperti apa? Ya, catatan-catatan itu diberikan. Ya, lapor SPAN itu juga operasionalnya sudah juga di bagian humas, ada di Kominfo, nanti disebutkan di sana. Oke, seperti itu ya. Jadi PLP ini ada contoh bawah lagi Mbak Mika. Ini ada terus. Nah, itu ada si Pelanduk, ada si Intan. Ini asli podo, paten dari siji. Setiap abad beda-beda namanya. Nah, ini harus diubah. Mana yang mau dipakai? Aktif atau tidak? Atau sudah memang di grounding? Alasannya apa? Nah, ini tolong dikasih tahu. Betul itu ya? Oke. Untuk berikutnya di layanan. Itu layanan. Selain aplikasi ada layanan. Ya, tolong diperbesar ya. Nah, yang kamu tahu. Daftar layanan. Nah, ini sebenarnya layanan berdasarkan SOP. Kami menginventarisir SOP yang ada di bagian organisasi, ya, di bagian organisasi. Ini lepas nanti ada yang ganti OPD dan sebagainya, kita coba inventarisasi di awal ini dulu, ya. Jadi contoh di Dukcapil ini di layanan pendaftaran penduduk, satu pencatatan biodata penduduk. Oh ada aplikasi apa? Oh mungkin SIA, penerbangan KK. Oh mungkin kuda, penerbangan KTPL. Oh SIA lagi, SIA dan sebagainya. Jadi kalau memang ada aplikasinya disebut ada, sebutkan aplikasinya apa. Kalau nggak ada ya manual atau tidak ada, gitu ya. Jadi misalnya kalau ada pengangkatan anak, nah, itu ternyata masih belum ada aplikasinya, ya terus saja manual atau tidak ada. Coba naikkan ke atas, Pak. Naikkan ke atas. Maksudnya turun, sorry. Tuh, bila gerak. Ya, terus. Selain kependudukan. Oke. Inspektorat, ada SOP, saran atau advice. Saya nggak tahu di saran atau advice yang mana. Ini yang terkumpul dari bagian Ortala. Itu pakai apa? Kalau manual ya manual, itu aja kalau apa. Bapeda, rekomendasi izin penelitian. Udah pakai manual atau pakai aplikasi gitu. Kemudian di sekretariat ada pengeluaran surat, sudah pakai aplikasi atau belum? Kalau belum ya belum aja, manual. Itu pula dengan lainnya. Oke, ke bawah lagi coba kita lihat. Nah, ada BKD kita juga. Pelayanan mutasi PNS atau perangkat daerah, manual, ya manual. Itu saja manual, ya. Atau tidak ada aplikasi.
Itu ya. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan masing-masing OPD untuk ini. Sehingga kami tahu mana yang sudah, mana yang belum. Nanti kita akan bawa ke sebagai bahan untuk evaluasi arsitektur SPBE, gitu ya. Arsitektur SPBE yang kemarin disusun 2021 perlu banyak review, ya. Nah ini salah satu dasarnya di sini nanti. Selain RPJMD dan juga arsitektur nasional, di sini juga dibutuhkan masukan langsung dari OPD, gitu ya. Nah khususnya aplikasi, saya garis bawahi lagi, khusus aplikasi atau apapun ya, belanja SPBE. Sebenarnya belanja SPBE itu diharapkan dicek dulu di peta rencana. Kalau memang nggak ada dan itu perlu, ya tolong itu dilaporkan sehingga kami punya dasar untuk mereview arsitektur SPBE, master dan peta rencana. Karena memang ada sesuai dengan Pergub bahwa peta rencana itu wajib direview. Ya, ini peta rencana disusun bentuk program atau kegiatan SPBE. Peta rencana harus berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, arsitektur nasional, RPJMD. Nah, kemudian peta rencana SPBE disusun jangka waktu 5 tahun, ditetapkan oleh keputusan Bupati. Peta rencana dilakukan review pasal 11 per semester atau tahun terakhir atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Nah ini review peta rencana dilakukan berdasarkan satu perubahan peta rencana SPBE nasional, dua perubahan rencana strategis pemerintah daerah jika rencana atau RPG-nya berubah, nah itu juga berubah. Tiga perubahan arsitektur SPBE nasional ini dan SPBE daerah ini juga mempengaruhi peta rencana. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE. Nah, ini adalah salah satu hasil dan pemantauan evaluasi SPBE. Itu bisa jadi bahan dasar untuk review. Oke, next berikutnya, lampiran berikutnya. Nah, ini yang perlu diketik, diisi. Yang tadi sudah ada, tinggal melengkapi aja isi kolomnya. Kalau yang ini, kami ingin menginventarisasi karena kalau dulu waktu masih SPKD, kami bisa dibantu oleh teman-teman DPKD untuk mengekstrak kepala RKA atau DPA. Sehingga tahu outputnya seperti apa, itu kami bisa mengetahui, oh DPA ini ada belanja ini, ada belanja ini. Nah kalau pakai SPD ternyata kemarin saya hubungi teman-teman BKD, ternyata nggak bisa seperti itu. Untuk itu kami minta secara langsung kepada OPD ini untuk mengisi belanja SPBE. Sebenarnya belanja SPBE, tapi ini kebetulan masih di aplikasi dulu. Ya sebenarnya sih maunya semuanya ya, tapi sementara ke aplikasi dulu karena ada hubungannya sama nanti setelah ini kami dapat, kami akan mengetahui siapa aja yang melakukan mulai pemeliharaan, pengembangan maupun pembangunan. Nanti kami akan dampingi dalam pembuatan KAK. Oke, KAK sesuai dengan Pergub. Semua KAK harus terverify oleh Dinas Kominfo. Jika tidak, kalau ada apa-apa, kami tidak ikut tanggung jawab. Oke, jadi seperti itu. Jadi bukan soal-soal kami harus melakukan ini, tapi ini berdasarkan Perpres 95 dan juga Pergub 23 tahun 2021. Sehingga kita bisa punya standar yang sama. KAK-nya seperti apa. Nanti kalau pas melaksanakan harus ada laporan. Terus kemudian kalau tes itu nanti yang ngetes bisa Kominfo. Jadi kami juga membantu OPD. Bukan ribeti ya, tapi membantu OPD mungkin nggak dibujui, ambil rekanan, itu aja. Oke. Nah, tentu daftar kegiatan aplikasi ini mau diisi baik mulai nomor, nama sub kegiatannya apa, belanjanya apa. Contoh nama sub kegiatan
proses bisnis aplikasi. Nah, nama belanjanya seandainya pembangunan data warehouse. Nah, nama aplikasinya data warehouse. Pagu status, metode pemilihan sebenarnya kayak yang disirup itu ya, OPL, pengadaan langsung. Waktu pelaksanaan kira-kira Maret sampai Juni. Nah, di keterangan sudah atau tidak di dokumen arsitektur dan peta rencana, dicek di peta rencananya. Apakah sudah memang di sana ada? Satu dicek di arsitektur. Aplikasi ini sudah ada nggak di arsitektur? Nah, kemudian dicek lagi. Kemudian kalau ada nggak di peta rencana yang mau dikembangkan atau dipelihara atau dibangun? Yang per OPD itu. Kalau ada ya sudah. Oke. Ya sudah, berarti ada di peta rencana. Kalau nggak ada, tidak ada di peta rencana. Nah, nanti kami akan bisa memantau sehingga teman-teman OPD jangan ada yang disembunyikan ya. Itu kita follow aja. Kita mau niatnya membantu, bukan untuk menjudging di sini. Itu ya. Jadi diisi bagaimana yang ada. Kalau tidak paham nanti kami di surat akan memberikan kontak person untuk pertanyaan cara pengisiannya. Jangan khawatir. Itu ya dari kami menyampaikan ini peta rencana ini rapat kali ini. Di dalam kolom chat mungkin itu ada buku 3 arsitektur aplikasi, ada link peta rencana, dan ada buku 7 prioritas peta rencana. Nah, monggo di-download. Ngomong ada di sini, bisa di-download. Nah, nanti kemudian dicek seperti apa. Oke, itu dan apa namanya? Ini ada link daftar hadir, tolong juga diisi link daftar hadir ya. Oke, baik. Itu penjelasan dari kami, dari saya, dan berikutnya saya buka untuk pertanyaan dari teman OPD. Monggo, kalau ada yang bertanya, raise hand, apa yang mau ditanya, monggo. Kami kasih waktu. Monggo, OPD, kira-kira paham cara tadi. Nanti ada 3 lembar lampiran yang nanti kami akan kirimkan kepada OPD untuk pengisiannya. Monggo. Dari Bapeda mungkin atau dari mana? Dan lain-lain. Paham kira-kira ya? Dari PBJ, Dispora, mungkin dari mana lagi? Kecamatan sampai kecamatan ya ini semua OPD ya, termasuk juga bagian. Oke. Maka saya buka Pak Soleh, mungkin ada pertanyaan? Sudah lama nggak bersua ini Pak Soleh. Atau Mas Yuda, monggo dari pertanian ini. Ada pertanyaan? Cukup atau gimana? Siap dan izin. Oke, dari Bapeda. ya, oke. Oke. Untuk peta rencana itu kan terdapat beberapa rekomendasi aplikasi dan itu dilaksanakan 2023. Jika tidak dilaksanakan, bagaimana, Komandan? Ya, Mas, sebenarnya kan namanya juga peta, gitu. Pertama itu kita lihat dulu di arsitekturnya, ada nggak di sana? Nah, peta rencana itu kan lebih ke arah pembiayaannya. Kapan mau itu dieksekusi? Sebenarnya itu. Jadi dasarnya dari arsitektur aplikasi. Gitu. Arsitektur aplikasi. Seperti apa sih? Lihat ya aplikasinya. Masuk nggak? Di sana itu ada sekitar berapa kemarin ya? Saya lupa ya. Berapa ratus aplikasi. Nah, ada sekitar aplikasi itu 189 aplikasi dan website.
ya, maupun bentuk website. Itu ada sekitar 180 sekian dengan sekian layanan. Nah, ini dicek dulu aja aplikasinya seperti apa, masuk atau tidak. Nah, dilihat aja seperti apa. Nanti kalau memang ada dan masuk di peta rencana itu ternyata harusnya dilaksanakan di 2023, ternyata 2022 sudah dianggarkan mau dilaksanakan, ya nggak masalah, tinggal disebutkan aja. Nah, oh mau dimajukan, nggak ada masalah, itu kan tinggal dimasukkan ke ini isiannya, kapan itu pemilihannya, nanti kami akan cek seperti apa sih, sebagai catat, sebagai masukan untuk review dari peta rencana. Gitu Mas Bo. Terima kasih. Baik, Dan. Terima kasih. Oke. Mungkin lainnya? Teman-teman lainnya? Silakan. Jadi ada 3 lampiran ya, yang nanti bisa harus diisi. Yang 2 lampiran sudah ada isiannya, tinggal melengkapi alamat aplikasi, nara hubung, dan aktif tidaknya, kemudian keterangannya apa. Nanti kita kasih tambahan sebelah kanannya, keterangannya seperti apa. Kalau aktif ya, kalau nggak aktif atau dipindah ya, misalnya, monggo. Baik, ada yang lain mungkin? Mbak Fat mungkin bisa tambahkan, Bu Fat, silakan. Ya Pak Fahri, terima kasih. Ini ada satu hal yang ganjel ini Pak Fahri. Terkait aturan di Perbup 23 tahun 2021, itu disampaikan di situ bahwa OPD itu bisa membangun aplikasi sendiri dengan syarat dia mempunyai peranata komputer. Nah, kenyataannya sekarang ini kan peranata komputer di OPD itu paling yang punya itu kan Kominfo, kemudian PTSP sama Diskoperindak kalau saya tidak salah. Nah, untuk OPD lain ini bagaimana? Gitu. Makasih Pak Fahri. Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, yang jelas itu sesuai dengan Perbup 23 tahun 2021, mulai paragraf 3 aplikasi khusus ini ya, khususnya aplikasi khusus. Memang di pasal 25 menyatakan ayat 2 menyatakan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki sumber daya manusia fungsional peranata komputer dan dikonsultasikan dengan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK. Nah, ini memang di awal diharapkan untuk semuanya dilakukan oleh peranata komputer yang memiliki sumber daya peranata komputer. Itu. Nah, memang di Perbup ini tidak menyatakan boleh dilakukan oleh pihak ketiga, okay, atau pengembang, gitu. Sehingga dengan tidak ada pelarangan oleh pengembang, kan ini memang kemarin kayaknya belum masuk ya soal itu, bahwa pembangunan atau pengembangan aplikasi khusus ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga atau pengembang. Memang karena di Perbup ini mempunyai keinginan bahwa semua akan dilakukan oleh perangkat komputer yang ada. Oke, tapi selama tidak itu diatur, maka masih diperbolehkan untuk dikembangkan oleh pihak ketiga, ya, atau pengembang. Tapi yang penting satu, harus dikonsultasikan dengan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK. Gitu. Mungkin dari bagian hukum bisa melengkapi jika memang ada pernyataan saya yang salah, karena kalau memang tidak diatur, itu bukan dilarang, kecuali langsung disebutkan ada pelarangan atau ada wajib, gitu. Itu kira-kira seperti itu, Bu Fat. Mungkin memang ini ada
kemarin ada pengurangan dari pusat ini, dari draft yang sudah ada itu kan juga ada miss ya. Gitu. Kalau saya boleh mempersepsikan Pak Fahri, sebenarnya OPD itu boleh membangun aplikasi entah itu dikerjakan oleh pengembang atau swakelola atau dengan pihak lain mungkin apa namanya biasanya pakai bantuan mungkin dari ITS atau apa gitu. Tetapi yang ditekankan di situ sepertinya OPD itu harus mempunyai sumber daya yang bisa mengelola aplikasi yang dibuat gitu loh maksudnya. Yang selama ini itu kan kita sangat tergantung pengelolaannya pada setelah dibangun oleh pihak ketiga ya misalkan. Kemudian untuk kelanjutannya pengoperasian dan lain-lain itu kan kita kelemahannya kita itu sangat tergantung pada si pihak ketiga. Nah, maksudnya dari Perbub itu diharapkan ketika pihak ketiga sudah menyerahkan ke OPD, maka ada tenaga yang mengelolanya. Ya, ini yang dimaksud itu Pranata itu. Jadi Pranata di sini fungsinya bukan semata-mata untuk bangun aplikasinya, bukan, tapi untuk mengelola atau mengoperasikan ketika aplikasi itu ada trouble, mungkin trouble minim atau trouble yang bisa dihandle sendiri gitu. Tuh, sepertinya seperti itu kalau saya mempersepsikan ayat itu. Ya, makasih Mbak. Ini perbanyak apa namanya persepsi terhadap satu pasal. Kadang sudut pandangnya saling melengkapi. Intinya tidak ada masalah dikembangkan oleh pihak ketiga, tapi memang ini adalah PR khusus dari teman-teman dari UPD juga. Pada saat melakukan mungkin anjab atau apapun itu, ya kebutuhan tenaga sekarang Pranata komputer. Kalau memang di setiap OPD itu ada layanan yang berbasis elektronik, pasti akan butuh aplikasi berbasis elektronik atau aplikasi pasti kan berbasis elektronik ya. Apakah umum atau khusus gitu aja. Nah, kemudian untuk melaksanakan itu, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dan juga operasional, pasti dibutuhkan peralatan komputer. Biar memang ada yang bisa diserahi dan punya kompetensi di bidang itu. Nah, ini adalah PR dari teman-teman OPD. Kalau melihat dari sini kan mungkin dari OPD yang selama ini mungkin tidak merasa, wah itu nanggung kominfo KB. Nah, enggak juga. Padahal untuk namanya operasional juga ada di OPD masing-masing dan membutuhkan prakom. Nah, ini BKD, khususnya BKD jika hadir hari ini juga masukan juga untuk BKD bahwa yang namanya prakom ini sebenarnya ya sudah hampir seperti adanya adanya ini ya yang ada di keuangan itu ya, yang ada di keuangan itu setiap OPD pasti butuh kompetensi di bidang keuangan untuk pegang atau akuntansi untuk pegang keuangan. Begitu pula untuk prakom. Setiap OPD saya pastikan pasti harus ada prakom. Nah ini baik organisasi, BKD, ya, harus memahami soal ini karena kedepannya kita ya semua akan berbasis elektronik, tidak ada yang manual lagi ya. Kedepannya seperti itu. Sekolah aja sudah hybrid ya, apalagi yang punya pelayanan publik kepada masyarakat maupun di pelayanan kepada administrasi pemerintahan di pemerintah Kabupaten Gresik. Iya, terima kasih Mbak Fat atas masukannya. Mungkin dari teman-teman lainnya, monggo. Kalau ada yang monggo. Silakan. Ada tidak? Oke. Monggo mungkin dari kecamatan atau dari Dinkes, Dispendik yang banyak-banyak ini. Atau Dispendik. Nah, Dispendik kan juga banyak aplikasi tapi belum ditempatkan di Kominfo. Nah, ini saya
menanya sendiri dan saya coba jawab sendiri. Jadi kayak contoh seperti ini ya, tolonglah segera mulai menempatkan beberapa aplikasinya di Dinas Kominfo, di pusat data yang sudah disediakan oleh Dinas Kominfo, sehingga disesuaikan dengan indikator SPBE, kita kenapa kok nggak bisa bergerak ke angka lebih dari 2, dikarenakan ya salah satunya belum semuanya itu menggunakan. Sampai ke websitenya kadang-kadang masih di hosting di tempat lain. Nah ini kami harap minimal hosting website itu sudah ada di Dinas Kominfo, ya, menggunakan Go.id, ya, subdomainnya. Kemudian ada di cPanel-nya Dinas Kominfo. Insya Allah gratis semua. Nah, jika itu ada semua di Dinas Kominfo, kemudian mulai dikirim aplikasinya. Kenapa kok Dinas Kominfo? Jadi kalau sudah nggak perlu sibuk-sibuk, yang namanya dinas ini OPD mengurusi server atau ya tempat penyimpanan ya server. Jadi servernya yang ada dipakai untuk membackup yang sudah ada di Dinas Kominfo. Itu akan lebih baik ke depannya sehingga semuanya akan masuk ke cloud-nya Dinas Kominfo. Bukan cloud sih ya, arahnya ke arah cloud ya. Gitu. Sekarang masih clustering. Gitu ya. Itu ya dari saya. Mungkin berikutnya mungkin dari yang lainnya. MD nggak ada. BKD, Mbak Fat ada. Ini ada kasus Pak Fahri. Kemarin kapan hari itu kan Perpus nanya juga tentang aplikasi dia yang e-Gresik itu loh Pak Fahri. Oh. E-Gresik yang perpustakaan digital Ya. itu loh. E-library. Ya. Nah, pengennya itu kan memang ditempatkan di server kita. Tetapi secara teknisnya dia itu kan sebenarnya sewa kan itu. Ya. Nah, itu bagaimana itu solusinya? Ya, terima kasih Mbak Fat. Jadi kalau urusan sewa, kalau memang itu perjanjiannya melalui sewa, itu kembali lagi di perjanjiannya. Kalau sewa, aplikasi pasti ada di tempatnya yang memberikan sewa. Akan tetapi ada kalanya dari data yang sudah masuk bisa di backup, gitu. Sehingga backup ke lokalnya, ke pusat datanya Kabupaten Gresik, ya, ke pusat data Kominfo. Itu bisa. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang sifatnya sewa, gitu. Nah, dengan adanya sewa karena memang banyak pertimbangan ya, baik itu dari infrastruktur maupun SDM pengelola dan sebagainya, ya, itu sewa. Tapi data yang ada, jika memang data tersebut adalah milik dari OPD yang menyewa, maka OPD tersebut bisa meminta atau permohonan kepada yang memberikan sewa, ya, sewa aplikasi ini untuk bisa ditarik datanya, yang memang itu datanya, jadi bukan aplikasinya ya, datanya. Nah, untuk ditempatkan atau di backup di pusat datanya Kominfo, dan juga minta akses atau minta dibuatkan satu VPS kepada Kominfo untuk menaruh data yang ada. Jika memang itu datanya dari perangkat daerah, bukan yang disewa. Kalau yang disewa pasti tidak diperbolehkan, tapi pasti itu karena dilihat kembali lagi ke perjanjian kontrak sewanya seperti apa. Gitu. Tapi kalau data, saya yakin seandainya e-Gresik itu ada data pengguna maupun identitas dari pengguna, itu adalah datanya arsip perpustakaan, dan itu harusnya di-allow atau diperbolehkan oleh penyewa aplikasi yang mempunyai aplikasi itu untuk bisa ditarik datanya. Karena itu adalah data setelah aplikasi itu ada. Jadi bukan
disediakan oleh penyewa, ya itu. Oke, itu mungkin Mbak Fat bisa menjawab dari teman-teman arsip dan perpustakaan. Mungkin ada yang lainnya juga, ada yang bersifat sewa, mungkin seperti itu juga. Gitu. Seperti mungkin disediakan kayak BWKAD dengan Bank Jatim. Oke, itu Bank Jatim sebagai yang memberikan sistem. Nah, datanya tetap punyanya daerah atau OPD terkait, itu bisa di backupkan ke Dinas Kominfo. Itu mungkin yang jelas sosialisasi kali ini itu mengisi 3 lembar tersebut. Nanti kami akan tindak lanjuti suratnya untuk segera dikirim, karena biar ini masih hangat, masih bulan Januari awal. Nah, nanti kalau sudah mulai kumpul, kami akan mendes satu-satu, biar kami juga tatap muka kepada OPD, agar OPD juga siap melaksanakan pembangunan aplikasi atau pengembangan atau pemeliharaan aplikasi dan layanan yang disediakan oleh masing-masing OPD. Itu ya, mungkin yang bisa kami sampaikan. Dari surat berikutnya nanti akan ada PIC untuk pengisiannya, sehingga ke Bu Seni Prakom Muda komputer muda di Dinas Kominfo untuk bisa ditindaklanjuti untuk pertemuan secara offline dan pendampingan untuk pembuatan KK. Itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin monggo bisa mengisi daftar hadir sesuai dengan link yang ada di Zoom, di form chat ya. Monggo. Oke, saya Fahri Adiamin, Kabid SPBE, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya yang baik selama melaksanakan SPBE di Kabupaten Gresik. Semoga kita mulai interaksi awal ini juga untuk memperbaiki kinerja SPBE yang ada di Kabupaten Gresik melalui Bapak Ibu yang sudah menjadi pelaksana SPBE. Kami yang Dinas Kominfo akan lebih memberikan pendampingan dan kolaborasi antar penyedia layanan SPBE di Kabupaten Gresik. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.